Sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau teruskan syair yang sama dari Syekh Al-Faituri. Ya. Ini ditulis seorang syekh yang gurunya masih hidup. Ya. Jadi dalam syair ini beliau bukan mengajak pada dirinya, mengajak pada gurunya. Ya, itu adab. Kita sudah bahas sampai Raqib Jamal al-Habib itu. Okay. Dari berikutnya adalah tawadda' bima'il ghaib. Berwudu dah dengan air ghaib. Okay. Jadi bait yang ke-8 ya. Tawadda' bima'il ghaib ya. Wa yamim nahwal habib. Okay. Fasamma sirun ajib ya. Tashhadillaha billah. Okay. Dalam ajaran sufi itu ma'ul ghaib itu satu istilah khusus ya. Karena kita selalu tiap hari berwudu dengan ma'ul mutlak. Ya. Karena kita pakai keran, kita sudah tidak pikirkan. Tapi sebenarnya harus air mutlak, yaitu suci dan menyucikan. Tidak boleh suci saja. Seperti air jus, itu suci, boleh kita minum. Tapi tidak boleh kita berwudu dengannya, karena tidak menyucikan. Ya. Jadi harus suci dan menyucikan. Ya, kita pakai keran jadi tidak perlu pikir lagi. Ya. Karena kita sudah yakin bahwa itu air mutlak. Ada air mutlak, ada air hujan, air sumur, air mengalir, air kemudian itu air mutlak, suci dan menyucikan. Jadi dalam sufi air itu adalah ilmu. Ya. Jadi ma'ul ghaib yaitu dengan, jadi berwudulah dengan ilmu ghaib. Ya. Jadi sini saya mau bahas sedikit tentang ghaib, karena di sini kalau mendengar ghaib saja melayang-layang ya, alam yang ya. Jadi pertama, Allah tetapkan ghaib itu dalam Quran. Awal-awal surat Al-Baqarah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Okey. Mereka yang beriman ya, mempercayai ghaib. Okey. Jadi bukan jin-jin yang berterbangan ya, gentayangan. Walaupun itu sebahagian, tapi bukan itu yang sebenarnya. Ya. Jadi para ahli tafsir mengatakan ghaib, yang beriman pada ghaib itu segala sesuatu yang secara akal bisa kita menerima, walaupun kita tidak melihatnya secara panca indera. Ya. Itu ghaib. Berarti percaya pada kematian, azab kubur, ya, pertanyaan di kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, sirat, surga dan neraka, semua itu timbangan semuanya itu ghaib. Karena kita tidak melihatnya. Tapi secara akal bisa kita menerima itu. Itu ghaib, ya. Jadi segala yang
tidak terlihat oleh mata, tapi bisa hasil di hati. Ya, hasilnya bisa kita membuat kesimpulan bahwa itu ada. Dan banyak sekali dalam dunia ini menunjukkan itu. Ya. Udara, kita bisa merasakan tapi tidak bisa melihatnya. Listrik, ya. Ketika kita menyentuhnya, semua orang tahu. Itu ada listrik, ya. Tapi tidak bisa melihatnya. Ya. Jadi banyak sekali begitu. Itu sebabnya ketika menafsirkan Allah mengetahui ghaib dan syahadah, beda lagi tafsirannya. Allah mengetahui yang belum diciptakan, dan yang sudah diciptakan. Berarti kalau kita belum bisa melihatnya, tapi bisa meyakini bahwa itu ada, seperti jin, berarti itu sudah syahadah sebenarnya. Cuma belum kita melihatnya. Karena itu sudah tercipta. Jadi yang dimaksudkan Allah mengetahui ghaib dan syahadah itu ada lain lagi. Sesuatu yang belum diciptakan. Jadi ada tingkatan-tingkatan ghaibnya. Bagi kita, dalam tata bahasa, al-ghaib, ghaib itu orang ketiga. Karena yang mutakallim itu orang pertama. Mukhatab, orang yang kita bicara dengan, ya, tentang yang orang ketiga. Jadi orang ketiga itu ghaib. Ya, ghaib. Karena tidak hadir. Berarti apa saja yang tidak hadir itu kita menganggap itu sudah ghaib. Walaupun ada, tapi tidak hadir. Ya. Paham sekarang? Jadi ghaib ada sesuatu yang bersifat batin. Syahadah yang bersifat lahir. Ya, segala yang bersifat batin itu ghaib. Jadi termasuk roh kita dianggap ghaib. Karena kita tidak melihatnya tapi merasakan ada. Ya. Tapi di mana? Di kepala, di sini, ya, di jasad, di tangan, di kaki, mana? Tidak tahu. Itu tentang diri kita belum tahu. Roh kita sudah kita tidak tahu. Di mana akal kita? Kita tidak tahu yang mana. Ada yang mengatakan di otak, ada yang mengatakan di hati. Ya. Karena kalau kita bicara tentang hati, itu lub, itu akal. Berarti di sini. Bukan juga di sini. Karena kalau kita bicara hati, ini jantung, bukan hati. Apalagi bahasa Melayu, bahasa Indonesia, hati itu bisa liver juga. Oh, jadi sedikit kacau di sana. Yang mana? Bicara tentang liver atau tentang jantung? Dan bukan dua-duanya juga. Kalau qalbun itu beda lagi. Sesuatu yang berubah-ubah itu. Kalau tidak berubah, berarti sudah bukan qalbun lagi. Ya, bolak-balik. Jadi berarti orang yang bolak-balik itu masih ada hati. Allah bolak-balik kan. Itu qalbun, ya. Ketika masuk fuad baru tidak bolak-balik. Ketika masuk lub, ya, orang Indonesia langsung dari hati ke lubuk hati. Karena mau lompat terus. Ya, lubuk hati itu ya, agak dalam. Ya, dalam kajian tentang sufi tentang hati itu, lubuk hati itu yang keempat. Sadrun, qalbun, fuad, baru lub. Ya, lub itu yang, nah semua ini disebutkan dalam Quran. Ya,
sadrun dalam Quran, ya, paling sering ya, surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu ada sadr, ya, dan sadr itu hati yang menghadap pada makhluk. Qalbun sudah berpaling menghadap pada pencipta, tapi bolak-balik, makhluk pencipta, ya, itu masalahnya. Tapi kalau hatinya sakit, guru saya bilang, umumnya bukan hatinya sakit, nafsunya sakit, lain lagi. Ya. Itu harus pelajari nafsu juga. Tapi nanti kalau kita sudah mempelajarinya sampai tahap tertentu, nafsu itu kembali, ya, ke hati. Karena sebenarnya nafsu, hati, akal, roh semuanya sama sebenarnya. Allah memisah-misahkan itu, memilah supaya kita bisa memahami siapa diri kita. Sebenarnya sama semuanya. Ya, roh kita Allah turunkan masuk ke jasad kita. Ketika berada di jasad kita menjadi nafsu. Ya, dan Allah berikan sisi nafsu itu bisa memahami, itu akal. Ya. Kemudian Allah memberikan, ya, ada perasaan, itu qalbun, itu hati. Kemudian Allah berikan kesucian, kemurnian, karena kecenderungan kita selalu pada yang murni, yang benar, ya, yang baik. Itu fitrah kita, itu roh suci. Bukti roh suci dan murni dan wangi ketika roh keluar dari jasad. Dalam waktu yang singkat, jasad sudah jadi busuk. Berarti selagi ada roh di jasad kita, ada wangi. Ya. Karena manusia selalu membusukkan jasadnya. Makan sesuatu jadi busuk. Minum sesuatu jadi busuk, semua jadi busuk, ya, dan semua orang tahu itu, apa yang keluar. Ya. Berarti selalu ada busuk di dalam. Ya. Tapi karena ada roh menguasai, jadi selalu ada wanginya. Berarti roh yang wangi, bukan jasad kita yang wangi. Roh yang murni, bukan jasad. Berarti roh itu karena ada cahaya. Dan cahaya itu yang mensucikan semua. Jadi tawaddu' bima'il ghaib, yaitu intinya sebenarnya berwudulah dengan cahaya. Karena cahaya itulah akan menghilangkan aghyar, segala sesuatu selain Allah. Jadi ditafsirkan oleh salah seorang guru kita, yaitu Ibn Ajibah atau Unjaibah. Dia mengatakan tawaddu' bima'il ghaib, berarti berwudulah, mensucikan diri dah dengan ilmu yang bercahaya, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang membawa kita pada ketauhidan. Ya. Bersucilah dari segala sesuatu selain Allah, sehingga yang ada hanya Allah. Ya, itu tawaddu' bi ma'il ghaib. Ya. Berwudulah dengan air kegaiban, ya. Jadi bukan ya alam-alam gaib itu, ya. Alam jin semua. Walaupun itu sebahagian, tapi tidak dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini adalah, ya, segala sesuatu yang menghalangi kita dari ketauhidan. Ya. Berarti segala sifat madmumah, tercela, harus disucikan. Segala sesuatu yang bersifat kegelapan harus disucikan supaya bercahaya. Okay. Jadi
Waktu berwudu, ingat ketika cuci tangan, ya, minta Allah bersihkan tangan kita dari segala perbuatan yang membuat kita gelap. Ya. Begitulah dengan muka. Ya, muka itu ada kaitan dengan mata, ya, hidung, mulut, semuanya berkaitan dengan kegelapan. Minta Allah sucikan, bersihkan. Ya. Jadi itulah dengan ma'ul ghaib, ya, dengan air kegaiban, ya, supaya sedikit demi sedikit terbersihkan. Dan sebenarnya Allah mengutamakan itu daripada lahiriah. Ketika Allah sebutkan, ya, Allah mencintai, Allah yuhibbuna tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah utamakan yang mensucikan diri, yaitu taubat. Ya. Dan taubat itu termasuk mensucikan batin kita. Ya. Jadi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, supaya menghasilkan cahaya. Jadi setiap keburukan itu menghasilkan kegelapan, lawannya cahaya. Berarti harus kita taubat, karena ketika kita bertaubat, cahaya kembali. Ya. Taba yatubu, yaitu kita kembali. Ya. Berarti kembali pada fitrah kita. Ya. Bertaubat itu berarti itu putar balik. Kita sudah pergi jauh, putar balik itu taba yatubu. Ketika kita bertaubat, Allah senang. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, tawabin. Baru Allah sebutkan mutatahhirin, orang yang mensucikan diri. Ya, jadi harus mulai dengan air ghaib dulu, baru air mutlak. Ya. Tapi kita kalau terbiasa dengan air mutlak, lupa air ghaib. Ya. Tapi Allah mendahulukan, ya, tawabina baru mutatahhirin. Jadi berarti lebih utama, lebih penting. Ya. Dua-duanya sama-sama penting. Dengan satu itu berkaitan dengan lahiriah, satu dengan batiniah. Ya. Jadi batin itu yang dimaksudkan ghaib di sini. Ya. Bukan alam jin, alam macam-macam di sini. Melihat ini, melihat itu. Ya. Guru saya, then so what? Ya, setelah itu, untuk apa? Melihat jin. Ya. Melihat malaikat pun. Ya. Kalau tidak mengubah kita, so what? Ya. Melihat alam-alam lain. Ya, seperti Syekh Al-Alawi. Al-mul wal malakut kadzakal jabarut fakulluha nu'ud wadzatu musamma Allah 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 ya maulana Allah 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 ya maulana. Al-mulk, kerajaan ini, ya, wal malakut, dan kerajaan malakut termasuk jin dan malaikat-malaikat dan, ya, rijalul ghaib, semuanya itu malakut. Ya. Kemudian jabarut juga, alam kuasa yang berubah-ubah terus. Ya. Melihat ini, melihat itu, muncul ini, muncul itu. Kalau tidak mengubah kita, ya, guru saya bilang sowat. Ya. Jadi untuk apa? Tak ada gunanya. Ya. Kalau tidak menghasilkan cahaya. Yang kita, ya, cari itu cahaya menarangi hati kita, yang bisa membuat kita bisa melihat, membuat kita bangun, membuat kita, ya, melihat semua kekurangan diri kita. Okay? Saya paham? Itu ma'ul ghaib. Jadi kalau muncul jin, halal, pergi.
Ya. Syekh Fadullah mengatakan kalau jin muncul, tembak dia. Ya. Tak ada urusan dengan kita. Tapi beliau bercanda setelah itu. Kalau tembak, tidak pergi, tembak diri. Karena diri sudah jadi jin. Tapi jangan ya, itu bercanda aja. Sebenarnya tidak ada urusan dengan kita sebenarnya. Ya. Yang ada itu adalah tugas jin, syaitan semuanya itu, iblis semuanya tugasnya menyesatkan kita, mau mengeluarkan kita dari cahaya ke kegelapan. Itu yang ya, tugas mereka. Selain itu tidak ada. Jadi jangan main-main dengan mereka. Ya. Okay. Jadi kalau Allah tidak izinkan kita untuk berurusan dengan mereka, jangan. Ya. Karena mereka itu jauh lebih parah. Nabi pernah memberikan pembandingan ya. Sebaik-baik jin. Itu jin Islam itu. Sebaik-baik jin dibandingkan dengan manusia itu ada seburuk-buruknya manusia. Okay. Jadi jangan harap ya, berteman dengan jin. Ya. Tapi kalau kita diberi izin untuk menguasai mereka, memanfaatkan mereka, itu namanya khadam. Khadam itu mereka siap melayani kita. Dan itu tidak syirik. Ya. Kita tetap yakin pada Allah. Kita tetap percaya pada Allah. Ya. Tapi kita boleh punya pembantu. Ya. Ahmad, tolong ambilkan air. Itu tidak syirik. Begitulah jin. Ya. Kalau kita punya perintah, sudah diizinkan, boleh. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan itu. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kita tidak meyakini mereka lebih kuat dari kita. Karena kita sudah diberi izin. Kita bisa mengatasinya. Berarti jangan main-main dengan mereka. Kalau kita tidak punya kuasa. Berarti jangan main-main dengan pembantu orang lain. Ya. Marah tuannya juga. Kita suruh, ya itu pembantu ya. Tolong ambilkan ya. Nih. Tuannya marah. Ya. Paham sekarang? Tapi kalau kita diberikan izin untuk memanfaatkan mereka, boleh. Tidak ada masalah. Harus keyakinan kita tetap terhadap Allah. Ya, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak boleh. Malaikat pun begitu. Ya. Itu sebabnya sebahagian malaikat itu juga khadam. Malah guru kami mengatakan tidak boleh pakai khadam jin kalau tidak ada khadam malaikat. Tahu kenapa? Kita tidak bisa menguasai jin. Malaikat yang bisa menguasai. Jadi kalau mau punya khadam dari jin, harus punya khadam dari malaikat dulu. Dari alam ulia, alam tinggi. Karena jin itu dari alam bawah, suflah. Ya. Jadi kalau ada yang mau berurusan dengan jin, harus punya khadam dari malaikat dulu. Ya. Dan harus punya hati yang kuat. Itu syarat. Ya. Kalau tidak, pingsan kita sebelum apa-apa. Ya, jin muncul sudah pingsan kita. Ya. Dan dalam kitab Pati Rahasia memberikan beberapa cara untuk mengetahui hati kita kuat atau tidak. Pertama, bisa tidur di kuburan, bermalam di sana, gali kubur, tidur di sana. Kalau tidak ada ketakutan,
menunjukkan hati kuat. Ya. Kedua, bisa bermalam dengan jasad yang sudah sudah meninggal. Ya, bermalam di apa namanya? Ya, kamar mayat. Okey. Kalau bisa, berarti menunjukkan hati kuat. Ketiga, bisa bersama orang yang sudah dikuliti. Dia ada apa nama poin-poinnya harus kita bisa. Kalau belum bisa semua itu, jangan bermain dengan alam jin. Ini baru benar. Yang layang-layang itu khayalan saja. Jadi kalau benar-benar mau bicara tentang jin, harus bisa berhadapan dengan jin. Malaikat begitu juga. Kalau muncul aslinya, ketakutan juga kita. Satu saja memenuhi langit. Seperti ketika Nabi pertama kali melihat malaikat Jibril di langit, ketakutan. Yang duduk di atas kursi di langit. Itu menurut sejarah. Yang munculnya surah Muzammil dan Muddathir. Nabi pulang ketakutan, selimutilah aku. Karena melihat malaikat yang begitu besar. Itu baru malaikat. Satu saja. Jadi kalau malaikat muncul dalam bentuk asli, manusia ketakutan juga. Kepalanya, seluruh air dunia ini dituangkan, masih belum bisa tumpah. Itu dalam hadis. Seluruh dunia, air dunia dituangkan ke kepalanya. Masih ada ruangan. Matanya 70.000 mata. Dan setiap mata itu ada 70.000 mata lagi. Gimana? Tak terbayang bagaimana. Itu alam yang diceritakan oleh Nabi sendiri. Jadi yang gaib-gaib di sini itu lain lagi gaib di sini. Bayang-bayangan saja, tak jelas. Itu pun sudah ketakutan. Gitu. Itu sebabnya tidak ada gambar yang jelas. Orang mengatakan ada jin, ada macam-macam. Semua gambarnya dalam kegelapan, samar-samar. Karena tak ada yang melihat dengan jelas. Tapi kalau hati kuat, insya Allah bisa melihat dengan jelas. Jadi berarti yang membuat kita tidak melihat dengan jelas karena ketakutan kita. Langsung kabur. Jadi cuma bayangan saja. Kalau punya hati yang kuat, baru bisa tetap menatap. Itu sebabnya Syekh Fadullah mengatakan, kalau melihat jin, tatap jin. Itu caranya, tatap, takut jin. Umumnya dua-duanya takut. Manusia kabur, jin kabur juga. Karena manusia itu punya lebih banyak cahaya. Jadi cahaya akan menghilangkan kegelapan. Itu sebabnya jin takut pada manusia.
Tapi karena manusia itu ada yang gelap, jadi jin tidak takut. Ya, oke, itu rahasianya. Ya. Oke. Jadi sebelum mau melihat jin harus kuatkan cahaya kita dulu. Oke. Ya, ketika muncul cahaya, kegelapan hilang. Ya, jadi kemana perginya? Ketakutan. Ketakutan itu karena ada kegelapan. Oke, paham sekarang? Ya. Ya, ini sebahagian dari gaib yang benar. Ya, kebanyakan gaib yang dibicarakan itu tidak benar. Ya, tapi sudah ketakut duluan. Okay. Jadi yang dimaksudkan Quran alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah tentang sisi batinnya kita. Segala berkaitan dengan kita, yaitu kehidupan kita, ya, perjalanan kita. Berarti kematian itu masih gaib bagi kita. Kebanyakan orang yang sudah mati baru nyata. Ya. Yang belum mati masih gaib. Ya. Dan seterusnya perjalanannya, masuk kubur, pertanyaan kubur, ya, melalui kebangkitan, melalui sirat, semuanya itu bersifat gaib. Okay. Tapi inti yang paling gaib itu adalah Allah. Itu sebabnya tafsir pertama adalah mereka yang beriman pada gaib itu yang mereka yang beriman pada Allah. Ya. Dan malaikat dan semuanya itu semuanya digolongkan dalam alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ketika sudah mantap itu wa yuqimun shalah. Berarti sebahagian ulama mengatakan kalau belum mantap meyakini itu belum salat. Harus mantap dulu keyakinan tentang gaib. Okay. Jadi jangan terarah ke alam-alam sini. Ya. Karena itu akan membuat ketakutan Allah. Ya, tidak bisa salat dengan benar kalau menurut alam sini, alam gaib di sini. Ya. Tapi kalau yakin tentang kematian, yakin tentang kebangkitan, tentang hisab, tentang sirat, tentang surga neraka semua, nah, baru benar-benar bisa salat dengan benar. Allahu Akbar. Nah, sudah yakin. Okay. Nah, itulah orang yang sudah beriman pada gaib. Okay. Dan bukti, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena yakin pada Allah, tidak yakin pada harta yang kita miliki. Itu tanda kita sudah percaya pada gaib. Ya. Karena masih orangnya keluarkan sedikit, tapi belum percaya. Dikurangkan lagi. Akhirnya zakat pun dikurangkan. Karena belum cukup yakin. Ya. Itu sebenarnya Allah susun itu. Percaya pada gaib, laksanakan sholat. Belum cukup. Harus keluarkan. Betul. Ketika keluarkan, kita memastikan keyakinan itu. Bahwa Allah yang maha menentukan, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang memiliki segala sesuatu. Itu keyakinan terhadap gaib. Ya. Okay. Jadi berwudulah dengan air gaib supaya yakin benar.
Dan terus, itu sebabnya tafsiran tentang ma'al ghaib adalah menghilangkan al-ghiyar, menghilangkan semua yang lahir supaya muncul yang batin, menghilangkan segala sesuatu selain Allah, ya, munculnya hanya Allah, hanya yang batin, ada cahaya, ya, menghilangkan semua kegelapan. Baru kita berwudu dengan air ghaib. Kalau belum bisa dapat itu, wa yamin nahwal habib, dan bertayamumlah dengan menuju pada sang kekasih. Nahwa itu arah sang kekasih, ya. Ibn Arabi menggunakan syair yang sama, ya, tapi diubah sedikit, ya. Berwudu dengan air ghaib atau dengan hajar wal syajar, tayamum dengan batu dan pohon, ya, karena ada debu-debunya, ya. Jadi di batu itu, di pohon itu ada debu, bertayamum. Maksudnya ada harus dengan asar, ya, asarnya. Kalau belum dapat ilmu ghaib yang sebenarnya, ya, arahkan diri kita pada sang kekasih. Jadi di sini bisa ditafsirkan sang kekasih itu langsung pada Allah, bisa pada Nabi, bisa pada guru kita, ya, karena semuanya sama, membawa kita pada Allah, ya. Jadi bertayamumlah, ya, dengan mengarahkan tumpuan kita pada sang kekasih, ya. Disitulah, ya, sirun ajib, ya. Fasamma sirun ajib, sama di sana itu fatamma wajhullah, di sana disitulah, ya, ada wajah Allah. Jadi di sini fasamma sirun ajib, ketika kita berwudu dengan air ghaib, ya, itu berpaling dari semua yang lahir masuk ke batin, berarti ilmu yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan membersihkan diri kita dari kegelapan nafsu, ya. Okey. Itu ada. Ahmad. Jadi harus bersihkan dari semua kegelapan, ya. Berarti semua dimulai dengan sifat-sifat madmumah, karena itu semuanya gelap, sifat-sifat yang tercela. Ma'al ghaib berarti diganti dengan sifat-sifat terpuji, ya. Ganti dengan segala sesuatu yang bersifat lahiriah dengan sifat-sifat batiniah, berarti rohaniah, ya. Jadi jangan sibuk dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan lahiriah, ya. Lahiriah itu secukupnya, ya. Ketika kita makan secukupnya, jangan lebih. Kulu washrabu wala tusrifu, ya. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan, ya. Yang harus dilebihkan itu adalah makanan ghaib, ya, bukan makanan lahiriah, ya. Itu sebabnya dalam Quran Allah selalu arahkan, ya, tentang pakaian pun, walibasut taqwa huwa khair, ya. Pakaian takwa lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi banyak isyarat-isyarat, ya, dalam Quran, ya.
segi batin itu, akhirat itu lebih baik. Ya. Tapi bukan berarti harus meninggalkan makan. Kita harus makan, tapi secukupnya. Ya. Berarti segala apa yang kita lakukan itu dipenuhi sesuai dengan keperluan. Dan setelah itu cari yang di sebalik itu. Ya. Nabi pernah bersabda segala sesuatu tersembunyi di sebaliknya. Jadi carilah yang di sebalik itu. Ya. Ya, itulah ghaib yang dimasukkan di sini. Okay. Berarti segala sesuatu yang belum kita lakukan, belum kita rasakan, belum kita wujudkan dalam bentuk cahaya, masih ghaib buat kita. Ya. Karena masih belum terlihat. Okay. Berarti segala sesuatu yang membuat kita masuk dalam alam kegelapan harus diganti dengan segala sesuatu yang bisa membuat kita masuk dalam alam cahaya. Okay. Nah, itulah kegaiban yang dimaksudkan. Ya, jadi lain kali mendengar tentang ghaib, apalagi alladzina yu'minuna bil ghaib, jangan langsung ke sana ya. Alam jin, gentayangan semua. Ya. Ataupun sufi, ya, langitan. Ya. Akhirnya awalnya seperti melayang, akhirnya masuk ke alam kegelapan. Ya. Seharusnya masuk ke alam cahaya. Ya. Karena tidak paham. Ya. Berarti segala apa yang membuat kita bangga, takabur, itu kegelapan. Segala sesuatu yang membuat kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sujud, itulah cahaya. Jadi menghilanglah, melelehlah ke dalam cahaya, mencairlah ke dalam cahaya. Itulah ajaran sufi. Ya. Okay. Dan kalau sudah masuk ke alam itu, sudah masuk ke alam rijalul ghaib. Ya, orang-orang ghaib yang sebenarnya. Okay. Karena orang ghaib itu tidak mau dikenal. Ya. Orang ghaib itu tidak mau dipuji. Ya. Karena mau dipuji itu orang yang sudah wujud. Ya. Jadi kalau sufi mencari wujud, bukan sufi lagi. Sufi mencari keghaiban. Ya. Sampai tidak ada. Yang ada cuma Allah. La ilaha illallah. Yang ada cuma Allah saja. Okay. Itu nahwal habib. Okay. Disitulah pertama sirun ajib, rahasia yang sangat ajaib. Ajib itu ajaib, ya. Di saat itulah tashhadillah billah. Kalian akan melihat Allah dengan Allah. Karena sudah tidak ada diri kita. Berarti selagi ada wujud kita, belum bisa melihat Allah. Ya. Karena melihat Allah dengan Allah, bukan dengan diri kita.
Okay. Jadi kalau belum bisa, kembali ke baik sebelumnya. Raqib jamalah habib. Huwal qaribul mujib. Ya. Harus raqib, raqabah. Ya. Kejamalannya. Ya, Habib, sang kekasih. Perhatikan. Raqabah, muraqabah. Ya. Jamal al-Habib. Sisi jamalnya, ya. Karena dia maha dekat dan maha mengabulkan permintaan kita. Jadi kalau mau cahaya, insya Allah Allah berikan cahaya. Ya, itu. Oke. Kita nyanyi sedikit ya. Raqib jamal al-Habib huwal qaribul فتح غريب تهدي بشهود الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله توضأ بماء الغيب ويمنه والحبيب فسمى سر عجيب تشهد الله بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Oke, jadi kalau mau rahasia, ini rahasianya. Wudulah dengan air ghaib. Sirun ajib, yang sangat ajaib ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah paham ya? Ya, coba. Jadi intinya sederhana saja, ya, berpaling dari kegelapan ke cahaya. Berarti perhatikan semua yang akan memunculkan cahaya. Dan meyakini segala yang apa masih belum kita alami, belum kita lihat. Ya. Kita ingin tahu itu. Berarti ingin tahu kematian kita. Itu ilmu kematian. Dan perjalanan menuju ke Allah, ya, harus tahu. Berarti harus cari tahu, ya, bagaimana bisa lolos dari, ya, pertanyaan kubur, lolos dari siksa kubur, lolos dari mizan, timbangan, ya, harus bisa melewati semua itu, ya, harus bisa melewati, ya, sirat sampai ke surga, sampai bertemu Allah. Semuanya perlukan ilmu. Berarti semua perlukan cahaya. Karena cahaya itu yang menerangi jalan. Ya. Kalau dalam kegelapan tidak tahu jalan, mudah tersesat. Tapi kalau ada cahaya, ya, berarti kalau belum bisa menuntut ilmu itu, ikutlah orang yang sudah bisa. Itu tayamum. Ya. Ikut arah Al-Habib. Kalau kita ikut orang yang sudah tahu jalan, aman-aman kita. Berarti pastikan dia tahu jalan. Kalau dia ikut sesat juga. Ya, paham? Ya. Jadi harus orang itu sudah paham, sudah tahu jalan, sudah tahu di mana kegelapan, ya, di mana cahaya. Oke, paham ya?
Ya cukup ya. Jadi berwudulah dengan air ghaib. Ya, jadi bukan ghaib yang dimasukkan di sini ya. Oke. Ini ghaib yang sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Jangan langsung pikir oh melayang-layang tuh alam jin, alam ya hantu-hantu semua. Bukan. Ada, tapi bukan sesuatu yang utama. Ya. Memang ada. Jin memang ada. Ya. Termasuk yang harus kita yakini. Ya. Tapi jangan terlalu yakin terhadap ya ulah-ulah mereka. Ya. Harus tahu saja. Ya. Jangan masuk ke alam itu. Alam bahaya. Ya. Karena alam kegelapan. Jadi pertama-tama ya supaya bisa tercegah kita terhalang dari alam mereka itu adalah jadikan diri ada cahaya. Kalau ada cahaya mereka menjauh. Ingat. Ketika kita muncul ketakutan itu karena malam, karena gelap. Siang hari tidak takut. Ya. Semakin gelap semakin takut. Itu karena ada mereka. Kalau siang hari ada malaikat. Kalau ada malaikat tenang kita. Ya. Berarti kalau kita membuat diri kita ada cahaya, tidak akan takut walaupun melalui kegelapan. Karena sudah ada cahaya. Oke. Paham ya? Itu sebenarnya orang yang benar-benar yakin pada Allah tidak pernah takut. Ya. Karena dia tidak ada dalam kegelapan. Ya. Di rumah mati lampu saja sudah mulai takut. Di rumah sendiri. Ya. Apalagi rumah orang lain. Rumah sendiri sudah ketakutan. Ya. Jadi buatlah diri bercahaya. Okay. Bismillah ya, cukup ya. Inilah yang ghaib ya. Ghaib yang benar. Okay. Yang lain tinggalkan saja tidak. Okey, kalau mengganggu kita ya tinggalkan. Jangan dihiraukan ya. Itu yang dimasukkan Syekh Fadlullah. Karena tidak ada urusan dengan kita. Okey. Bismillah. Wali barakati Rasulillah al-baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah.